Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih ya. Malam ini kita masih berada di Mandalika. Ini saya tunjukin ke kalian ya. Welcome to Mandalika yang merupakan ujung dari bypass di sini. Kita akan melihat ke arah sirkuit melalui jalur VIP yang dikerjakan sedang dikebut-kebutnya malam hari ini dari beberapa minggu lalu ya. Jadi kita langsung aja lewat di sebelah kanan, mengambil jalur masuk ke arah jalur VIP. Oke, kita di sini melihat sejumlah truk masih terparkir, truk-truk besar terutama yang akan beraktivitas di malam hari, mengangkut material-material yang mana yang harus diangkut dan dipindahkan, kemudian yang mau ditambahkan di titik mana. Jadi sedikit agak gelap mungkin ya. Semoga saja tidak mengganggu pemandangan. Saya coba bersihkan sedikit lagi. Oke, sedikit saja. Ya maklum karena keseharian kita di sini ya, kendaraan mungkin nggak begitu bersih, nggak begitu mengkilap, berdebu banyak. Oh ya, di video sebelumnya sudah kita bagikan barusan informasi atau progres pencapaian pada hari ini, dimana kita melihat sejumlah titik atau tribun, terutama ya tribun MotoGP yang sudah mulai dibangun ya, didirikan. Nah, di depan kita terlihat di sini sejumlah alat-alat berat dan juga truk-truk pengangkut. Jadi ada konstruksi pembuatan jembatan, bukan jembatan sih, tapi kan ada selokan yang akan melintas di bawah sini. Jadi eskavator membantu untuk di sini penggalian yang sedang dilakukan. Tuh, bisa kita tonton sama-sama di sini eskavator yang bertugas malam hari ini. Oke, kita lanjut aja ke arah sirkuit dulu daripada kita mengganggu sejumlah kendaraan yang akan lewat di belakang saya. Jadi agak gelap di sini teman-teman, karena memang untuk penerangan jalan yang sebelumnya sudah ada ya dibongkar atau dicopot dulu karena akan dilalui oleh rute jalan, pelebaran jalan maksudnya di sini. Nah, sebuah truk yang lewat di sebelah kiri di depan kita itu merupakan jalur yang sedang dilakukan pelebaran. Ya, kembali ke masalah tribun tadi ya. Tribun yang sudah mulai berdiri kita lihat di video sebelumnya. Jadi merupakan persiapan, semua ini merupakan persiapan yang menyambut event MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Dan terus dilakukan PT TDC juga yang merupakan penanggung jawab lah kita bilang di sini, bersama dengan Mandalika Grand Prix Association MGPA ya. Salah satunya dengan mulai membangun tribun penonton yang sudah kita lihat tadi. Nah, jadi dari Direktur Teknik dan Operasi MGPA ya, Samsul Purba, sudah promosinya kita bagikan kemarin mengenai pembangunan tribun penonton atau Hospitality Suite dan VIP Village, dan juga ada 11 titik lainnya yang sejumlah titik di area sirkuit gitu. Progres pembangunan Hospitality Suite, VIP Village sudah memasuki, bisa dibilang pekerjaan struktur seperti pekerjaan struktur baja yang dirakit pada dinding, kemudian bagian rangka atap dan sebagainya itu akan menampung penontonnya lumayan ya, hingga bisa sampai 2.400 orang nantinya. Sementara untuk pekerjaan tribun lainnya ya, yang sudah memasuki tahap pengerjaan tanah, pembetonan seperti kita lihat itu pemadatan timbunan, seperti kita lihat juga pekerjaan konkret pad gitu. Nah, selain itu juga ada pekerjaan drainasenya serta pemasangan fondasi atap. Ini sudah mulai kita lihat progres. Jadi sangat ramai untuk penuntasan pelebaran jalan di sini. Lemburnya alat-alat berat yang ada di sebelah kiri kita sana, persisnya di bawah bukit di sini. Nah, bukit di sebelah kiri kita ini dulu dipakai untuk kejurnas off-road ya, rally off-road mobil. Jadi sangat-sangat sempat meriah dan
Itu sempat saya bagikan di channel sebelumnya bagaimana kemeriahannya, namun tidak bisa saya share lagi karena channel tersebut sudah tidak bisa kita akses. Nah, selain itu juga ya teman-teman, untuk ITDC juga ya, ini berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana prasarana sirkuit MotoGP. Jadi yang kita tahu nanti di 18 sampai 20 Maret dan membuka MotoGP official test juga nanti di Februari kalau nggak salah, sekitar 10 hari lagi ya. Jadi dari tanggal 11 sampai 13 Februari. Nah, di sini jalur masuk ke arah tikun yang pertama ada di sebelah kiri saya, dan pelebaran jalan juga terus dilakukan di sini. Kita sambil melihat kegiatan lembur yang dilakukan pada jalur provinsi ya teman-teman. Saya ajak bincang-bincang sedikit atau bagi-bagi dikit informasi apa yang bisa saya bagikan. Nah, jadi untuk itu ya, ITDC memang memastikan kalau seluruh pekerjaan ini sudah dilakukan dan memperhatikan berbagai aspek ya, segala teknis gitu, sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang dimintai Dorna Sport ataupun FIM. Nah, jadi kalau boleh nginfo juga ke kalian, kalau Mandalika ini sebenarnya ini kemauannya Dorna ya teman-teman. Sirkuit Mandalika ini kemauannya Dorna, yang mana Dorna maunya MotoGP itu bisa lebih besar daripada Formula One. Sementara ini sampai saat ini kita tahu Formula One memang sebuah acara atau kegiatan balap yang benar-benar mahal atau eksklusif dan sangat-sangat istimewa atau glamor kita bilang. Namun Dorna melihat potensi yang ada di Mandalika ini. Mandalika ini sesuatu yang sangat-sangat wow di Asia terutama, apalagi Indonesia memiliki fans terbesar di dunia lah ya untuk MotoGP. Jadi Dorna sangat-sangat optimis, benar-benar menginginkan Mandalika ini hadir sebagai spot atau sirkuit yang bisa membesarkan MotoGP dan bisa sejajar mungkin dengan F1 atau bisa meraih pasar yang lebih besar daripada Formula One. Jadi seperti itu ya informasi yang saya dapatkan ya. Jadi saya bagikan ke kalian juga. Nah, di sebelah kanan kita ya, yang merupakan drainase pengendali banjir, masih terus diselesaikan, terus dituntaskan. Jadi pembenahan sistem saluran air ini ya, atau drainase, terutama pada jalan provinsi diupayakan tuntas paling telat itu Februari nanti ya. Apalagi sebelum pramusim harus bisa dilalui untuk jalur ini, baik di kiri maupun di kanan, yang akan menjadi 4 lajur seperti yang kita informasikan selalu. Dan pembenahan sistem drainase sendiri pada trek yang sebelumnya kita lihat mengalami genangan di beberapa titik, itu sudah selesai diperbaiki. Dan saluran drainase itu dipantau dan dievaluasi dengan rutin ya. Jadi maksudnya itu seiring intensitas curah hujan yang tinggi, apalagi musim hujan saat ini. Jadi saya dilakukan pengukuran atau pemantauan itu dapat kita simpulkan dengan evaluasi yang sudah dilakukan juga. Dan genangan air saat terjadi hujan lebat di area sirkuit seperti di saat USBK kemarin ya, di samping perbaikan drainase yang sudah selesai, di sini juga untuk pembenahan main track sirkuit ya, diantaranya dengan pengecatan pada beberapa area barir atau di area service road itu sesuai permintaan dari FIM atau Federation International de Motorcyclism juga ya. Itu sudah dilakukan, dan penambahan tayar barir juga pada beberapa lokasi. Kemudian ada juga pemasangan semacam digiflag ya, jadi bendera digital begitu. Nah, selain perbaikan pada fasilitas penunjang ya sirkuit ini, jadi saya juga sudah tengah fokus gitu mempersiapkan perekrutan dan pelatihan massal. Persiapan rekrutmen massal sudah
dimulai sejak 28 kemarin dan juga sampai hari Minggu tanggal 30 kemarin, dan proses itu sudah dilakukan dengan mengundang para marshal yang sebelumnya sudah berpengalaman pada event WSBK kemarin, dan juga bagi yang ingin kembali untuk mengajukan diri dan berpartisipasi pada Mandalika MotoGP Official Test Pramusim juga maupun di MotoGP 2022 itu sangat diharapkan, dan proses itu juga telah mendapatkan persetujuan dari IMI atau Ikatan Motor Indonesia. Jadi semua upaya dilakukan untuk meningkatkan kesiapan SDM di Indonesia, khususnya Lombok, dan menyelenggarakan untuk event balap motor bergengsi ini. Ya, kita sudah sampai sekarang di jalur masuk ini menuju ke arah Tunnel 1 ya, kalau kita belok kiri, dan pekerjaan di titik sana juga masih terus dilakukan malam ini. Namun kita tidak akan ke arah dalam sana. Dan sejumlah logistik juga ya sudah tiba di dalam sirkuit ini, teman-teman. Di antaranya tadi sempat saya lihat itu sejumlah ban, kemudian ada bahan bakar MotoGP juga sudah sampai. Jadi saat ini sedikit kita melihat sedikit demi sedikit untuk segala perlengkapan persiapan ataupun logistiknya yang dibutuhkan sudah mulai berdatangan. Nah, ini kita sudah di jalur masuk ke arah kawasan VIP. Di sebelah kiri kita ini masih pengerjaan pada badan jalan untuk jalan provinsinya. Kemudian di sini sejumlah alat berat ya, terus meninggikan atau membuat makin tinggi untuk jalan ini supaya lebih bagus dan bisa maksimal dilewati. Nah, jadi terkait dengan logistik ban tadi ya, ban dan bahan bakar ya tadi. Jadi informasi dari Direktur MGPA ya, Priyandi Satria, itu sudah kita mintai keterangan kalau seluruh ban dan bahan bakar untuk masing-masing tim yang akan ikut nanti di tes pramusim pada 11 sampai 13 Februari, nah itu sudah ada di sirkuit Mandalika. Jadi seluruh ban dan bahan bakarnya masing-masing kendaraan, kemudian ya bagi tim para pembalap sudah datang melalui laut dan saat ini sudah berada di Pertamina Mandalika International Circuit. Sedangkan untuk motor-motor pembalap serta berbagai perlengkapan spare part atau ya aksesorisnya kita bilang, itu akan datang nanti menggunakan beberapa pesawat yang akan langsung mendarat di Lombok setelah acara di Sepang. Dan saat ini untuk seluruh tim dari MGPA juga yang merupakan penyelenggara mempersiapkan layout penempatan berbagai kontainer yang akan didatangkan, akan dijadikan kantor Dorna terutama, nanti kantor media, lalu ada penempatan kontainer motor dan spare part dan berbagai kontainer lainnya, serta pembangunan semacam berbagai fasilitas penunjang di dalam rangka tes pramusim ini akan diupayakan segera. Oke teman-teman, kita sudah melewati tikungan yang ke-16 barusan di depan kita. Jadi ya kita sembari aja ya langsung ke arah sentral Kuta, ngajak kalian suasana malamnya kayak gimana sih ini ya. Saat ini memang terlihat masih rada-rada gelap begini, semoga saja tidak menjadi masalah ya. Ya untuk hal yang tadi, untuk logistik, jadi MGPA benar-benar sudah terus mematangkan ya persiapan di MotoGP yang akan digelar di Pertamina ini, di Pertamina Mandalika International Circuit. Dan informasi lain yang dari Direktur Teknik dan Operasi MGPA juga ya, Pak Samsul Purba, sudah sejauh ini persiapan yang dilakukan terdiri atas sejumlah aktivitas, diantaranya yaitu perbaikan sistem yang kita bagikan tadi seperti drainase, kemudian pada trek utama, lalu pembangunan tribun penonton, kemudian pembenahan main-track, dan juga persiapan SDM yang tadi kita bahas, yaitu perekrutan marshal dan pelatihannya. Jadi semua ya saat ini dilakukan semacam pengukuran dan pemantauan juga ya. Dapat disimpulkan bahwa
sudah tidak ada lagi genangan saat terjadi hujan lebat nanti di area sirkuit. Ya mudah-mudahan ya Sirkuit Mandalika memberikan sesuatu yang benar-benar yang terbaik lah kesannya. Nah di sini sedikit ada perbaikan jalan sini. Kemarin di sini ada lubang atau cekungan sedikit supaya membantu bisa dibilang mempercepat mobilisasi dari material dan juga alat berat sehingga perlu diperiksa perusahaan. Oke, mungkin sampai sini dulu video singkat kita di malam hari ini sambil melihat bagaimana lemburnya barusan di Mandalika. Dan sekarang sudah ya nggak kerasa sudah jam ini ya, di sini sudah jam berapa ini ya, sekitar jam 10 nih teman-teman. Jadi mungkin kita istirahat dulu dah ya. Ya sudah jam 10, kita sudahi dulu untuk updatean pada hari ini sampai malam ini. Semoga teman-teman semua berkenan dan jaga terus ya prokes kalian dimanapun semua. Sampai jumpa di Mandalika segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.